Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Qur'ani Marum yang saya cintai, jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes dalam renungan harian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Salam sejahtera bagi Anda semua. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bersama, kita membutuhkan suatu aturan, norma, ketentuan, dan hukum. Hidup bersama yang tidak dilandasi atau tidak diatur oleh suatu ketentuan, oleh suatu norma, oleh suatu hukum, tentu akan menjadi suatu kehidupan yang mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan bersama kita di tengah masyarakat, di tengah gereja, atau negara tanpa aturan. Kalau tanpa aturan, maka semua akan kacau. Ketika semua orang mau melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka bisa, maka semua akan kacau, semua akan hancur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan hukum agar hidup bersama kita menjadi teratur. Kita membutuhkan aturan dan hukum agar kehidupan komunitas kita, kehidupan bersama kita menjadi suatu kehidupan yang sehat, kehidupan yang baik. Kalau kita tidak ada aturan, kalau kita mau melakukan segala sesuatunya menurut kehendak dan keinginan kita masing-masing, maka kehidupan bersama itu menjadi neraka bagi masing-masing orang yang ada dalam komunitas itu, dalam kehidupan bersama itu. Dalam keluarga, kalau masing-masing anggota dalam keluarga hanya mau mengikuti apa yang mereka kehendaki, maka keluarga itu akan hancur. Kalau dalam gereja, semua umat mau melakukan kehendaknya masing-masing, tidak mau mengikuti ketentuan dan aturan yang ada dalam gereja, dalam paroki, maka hancurlah gereja tersebut. Hancurlah persekutuan umat. Jadi gereja bukan soal gedung, soal apa, tapi pertama-tama adalah soal persekutuan umat beriman. Kalau semuanya mau mengikuti kehendaknya masing-masing, tentu persekutuan umat beriman akan hancur.
Dan juga kalau dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing hanya mau mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang dimaui, apa yang diingininya, maka masyarakat itu juga akan kacau. Dan hari ini sebagai seorang pengikut Kristus, kita diberitahu akan satu hukum yang utama dan terutama, di mana kalau kita melakukan dan melaksanakan ketentuan itu, hukum itu, aturan itu, maka kehidupan bersama kita akan menjadi suatu kehidupan yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kedamaian. Hukum yang diberitahu itu, aturan yang diberitahu oleh Yesus sendiri adalah hukum kasih. Pertama-tama mengasihi Allah dan kemudian kita mengasihi sesama. Kedua hukum itu tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka itu menandakan bahwa kita juga mesti mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa mengasihi Allah, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, kita hanya menimbulkan kebencian, menimbulkan perseteruan, menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan perselisihan, menimbulkan kebencian, perseteruan, dan perpecahan, maka sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh mengasihi Allah. Itu berlawanan dan bertentangan dengan pernyataan bahwa kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah selalu dibuktikan dari bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain. Tidak pernah bisa bahwa orang itu dapat mengasihi Allah dan membenci sesamanya sekaligus. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama. Mengapa? Karena Yesus sendiri juga pernah berkata, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, itu engkau lakukan bagiku. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, sebenarnya itu juga berarti kita bersikap dan berlaku terhadap Yesus sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, maka kita mengasihi Yesus sendiri. Jadi kita perlu melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita. Kalau kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita, maka tentu kehidupan bersama kita, kehidupan komunitas kita, dalam keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan gereja akan menjadi suatu komunitas yang bahagia, komunitas yang penuh sukacita dan kegembiraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun kita perlu mengerti kasih itu lebih jauh. Kasih tidak selalu berarti mengiyakan dan mengamini apa yang dikehendaki orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu juga mengatakan tidak. Kita juga perlu menegur, mengingatkan, bahkan marah. Kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Dan kalau kita melakukan itu untuk memperbaiki kesalahan, untuk meluruskan apa yang salah, maka itu adalah suatu ekspresi kasih. Kita mengasihi orang lain, maka kita perlu mengingatkan, menegur, bahkan memarahi. Kalau memang itu diperlukan untuk menyadarkan orang dari satu kesalahannya, dari satu kekeliruan yang dilakukannya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat kasih itu secara lebih jauh. Kasih bukan selalu mengatakan ya, selalu bersikap lemah lembut. Tidak, kita perlu tegas. Kasih itu juga butuh ketegasan. Tanpa ketegasan, kasih hanya akan menjadi dasar untuk melestarikan suatu kesalahan, untuk melestarikan kekeliruan, dan itu akan menjadi suatu kehancuran dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin mampu mengasihi sesama kita, yang juga menjadi tanda bahwa kita mengasihi Allah. Dan kasih kita itu jangan sampai justru menjadi suatu sikap yang membuat orang terus berlarut-larut dalam kesalahan dan kekeliruan. Kasih selalu berorientasi pada akhir yang baik. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, kita selalu menginginkan yang terbaik bagi orang itu. Dan ketika orang itu melakukan kesalahan, kita menegur, kita mengingatkan, bahkan kita memarahi agar ia tetap menjadi baik, agar ia kembali menjadi baik. Dan itu adalah sungguh-sungguh bukti nyata bahwa kita mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga permenungan hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita untuk saling mengasihi, yang menjadi tanda bahwa kita mengasihi Allah, dan juga mengingatkan kita untuk mengasihi sesama dengan suatu sikap yang tepat. Salam, Tuhan memberkati.